Hari ini aku mau sedikit serius menanggapi bahwa Pak DPR itu tidak sebaiknya dan seharusnya ciut nyalinya melawan mantan Kopassus. Karena sekarang yang terpenting adalah bagaimana Anda itu bersuara dengan sebagaimana Anda berbicara gitu. Bukan malah ciut menghadapi Pak Luhut, ya kan? Di sini saya mau coba nonton tentang video dari Ibu Najwa. Ayo, let's go. Go! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Kamu yang nge-WhatsApp ke dia berkali-kali tapi cuma dicentang biru aja. Namanya juga perjuangan menggait pujaan hati. Walau nggak dibalas emot senyum, apalagi emot cium, setidaknya masih ada sisi romantisnya kan ya. Tapi coba anggota DPR, bukan romantis tapi tragis. Nggak dikasih senyum, langsung kicep. Udah dengar beritanya? Di tengah rapat kerja, ada anggota Badan Anggaran DPR yang mengaku ciut nyali melihat Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan jarang senyum. Nyali saya ciut, Pak. Saya akan tanya, tapi Bapak nggak senyum. Dari awal Bapak sudah injek gas, kenceng banget. Gimana caranya saya masuk ruang-ruang itu? Mungkin memang bercanda. Anda ya? Bercanda kan ya Pak? Tapi dalam momen yang baru beberapa hari lalu, Pak Luhut juga bernada keras kepada anggota DPR. Gara-garanya soal tarif Borobudur. Kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung ngeritik saya nembak 12 pas nggak tahu masalahnya. Jadi kalau boleh mohon lain kali telepon saya aja Pak, masalahnya apa sih gitu. Jadi jangan cari, mohon maaf Bapak Ibu, cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Bukan pekerjaan mudah Ibu. Bagaimana saya bagi badan saya ninjau pergi lihat itu. Dan tak mudah. Jadi kalau kadang-kadang kita mau kritik, please telepon kami dulu Pak, Ibu. Tapi hanya saya. Tapi memang Bapak ini terbukti jago dan bisa semua hal gitu. Karena yang tidak bisa dilakukan oleh para menteri-menterinya, Bapak ini sanggup melaksanakannya. Karena dia memang mantan dari jebolan Kopassus, masih temenan sama Pak Prabowo ya, masih satu letting dulu. Memang orang-orang jebolan Kopassus itu dituntut untuk serba bisa. Jadi mereka bisa melaksanakan apa saja yang mungkin mereka bisa laksanakan. Oke, kita lanjut. Jadi pada masyarakat, tadi saya bilang juga sama teman-teman DPR, jangan overreact, ya, apalagi pejabat negara, apalagi anggota DPR. Bilang dia, jangan overreact. Nah, saya kan menanggapi saja Pak, bukan overreact. Gimana sih Pak? Terus berkomentar yang sepertinya kita tidak melakukan studi, kita lakukan studi. Jadi kita jangan jadi bangsa yang nyinyir gitu loh. Selain punya privilege yang nggak sepele, eksekutif itu sesuai namanya punya hak mengeksekusi. Gede loh wewenangnya, membuat kebijakan bisa, memakai anggaran bisa, ngomong juga bebas-bebas aja. Tapi seingat saya, wewenang dan privilege eksekutif itu tidak termasuk fitur tombol. Iya, betul sih. Membuat kebijakan bisa, pakai keuangan gampang, dan harus bersuara bebas tanpa ada yang menghalangi. Seperti itu sih seharusnya. Jadi buat apa Anda minder seperti itu? Rakyat dibungkam itu cerita lama. Kalau yang di mute, saya masih belum terlalu paham sih tentang mute. Itu yang dilakukan oleh Ibu Puan Maharani kalau tidak salah ya. Ketika ada anggotanya ingin berpendapat atau mengajukan keberatan, nah mic-nya itu dimatikan. Bagaimana seperti itu? Masa orang tidak boleh menyampaikan pendapatnya, sedangkan itu adalah tim dalam anggota DPR itu sendiri gitu. Lanjut. Netizen bisa bebas sekarang ngomong apa aja. Tapi DPR diminta nelpon langsung, japri-japrian, terkait kebijakan pemerintah yang perlu direspon. Nah, ini yang mau kita bahas. Nah, itu yang akan dibahas. Jadi, apakah boleh, apakah wajar seperti itu?
ketika seorang pejabat pemerintah menanyakan sebuah kebijakan dalam proses japri. Nah kan nanti akan menimbulkan suatu kebijakan yang janggal dan tidak bisa dipantau oleh masyarakatnya secara langsung seperti itu. Dan lalu apa yang menjadi luar biasa? Ini kesannya seperti bercanda tapi kayak kita nggak terima seperti itu ya. Lanjut. Salah satu tugas DPR itu memantau kerja eksekutif, pengawasan. Ini mandat konstitusi. Mengawasi. Setiap anggota DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Semuanya itu untuk apa? Dalam rangka mengawasi eksekutif. Jangan-jangan Bapak itu tadi tidak paham hak-hak yang disandang selama ini gitu. Jadi mereka tidak paham. Dan ya kita tahulah mungkin dia jadinya dengan cara yang ya kita secara finansial kita kalah jauh, tapi secara ilmu dan pemikiran kita tidak mungkin kalah. Oke? Lanjut. Mengawasi di situ jelas kan ya, dengan bicara. Kata parlemen itu berasal dari bahasa Prancis parler, artinya untuk berbicara, ngomong. Kalau mengawasi tapi nggak ngomong, atau misalnya nggak boleh ngomong, itu DPR atau CCTV sih? Mending kita patungan beli CCTV aja, nggak perlu bayarin gaji DPR segor. Kalau nggak ngomong mending kita beli CCTV jarnya. Aduh, sama mantau CCTV sama bayarin gordennya. Gorden-gordennya. Senator, legislator memang perlu nyinyir. Dalam artian memang harus ngomong, termasuk ikut menyuarakan aspirasi rakyat. Kalau nggak ngomong ya bukan DPR. Dapat popularitas atau tidak ya tergantung kualitas komunikasinya. Rakyat yang menentukan. Populer juga nggak apa-apa, namanya kan pejabat, supaya kita lebih kenal mana pejabat yang bermutu dan yang tidak. Makanya harus ngomong terbuka. Di media boleh, di warung kopi saat ketemu konstituen boleh. Yang sudah pasti wajib kalau ngomong di kantornya sendiri, di Senayan saat bertemu pejabat eksekutif. Iya, orang di gedungnya sendiri. Kalau ngomongnya diem-diem di belakang layar, nggak diketahui publik atau lewat japri, seperti request Pak Luhut itu, bukannya jadinya konsultan ya? Pak Luhut tentu boleh dong, mau tersenyum atau tidak itu urusan privasi, kebiasaan, karakter, nggak apa-apa. Kalau meminta anggota parlemen untuk tidak ngomong terbuka terkait urusan publik, meminta di japri saja kalau ada sesuatu, nah itu lain lagi. Itu salah itu. Persoalan publik sebaiknya tentu diungkapkan dalam ruang publik, forum, sehingga publik juga bisa turut mengikuti proses dan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Bukan tempatnya dibahas dalam kemesraan cicet berduaan atau japri-japrian. Ini menggambarkan. Bukan tempatnya dibahas nih, di chatting berdua. Aduh. Tata kelola negara kita yang masih kebiasaan ditangani secara informal, diam-diam dari sebuah lorong gelap, tiba-tiba keluar sebuah kebijakan, dan mereka yang mempertanyakan ditodong. Mana datanya untuk mengkritik? By the way, Big Data 110 juta warganet minta tunda pemilu, kayaknya belum dibuka juga tuh. Yuk, para anggota DPR lebih tajam. Yuk, bisa yuk. Cara mengawal pemerintah agar semakin bermutu adalah dengan menjadi partner diskusi yang kuat, setara, dan berintegritas. Masa karena Pak Luhut nggak senyum terus keder? Lah dikira rakyat selalu senyum sumringah, berseri-seri dengan kinerja para pejabat publik? Kan nggak juga. Dikira bakal senyum, terus kalian berani gitu ya? Sampai Luhut aja loh, ciut. Apa perlu besok, semisal DPR bikin undang-undang yang enggak, kita kirimin aja foto-foto kita selfie cemberut juga? Biar pada ciut. Oke, terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa dan